warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tananda Tisnanugra, absen 40 dengan NIM 24010504030. Dalam video ini, saya akan menyampaikan jawaban untuk ujian tengah semester, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar yang telah saya pahami terkait bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling atau BK memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. BK diperlukan karena setiap siswa memiliki perbedaan dalam kemampuan, karakter, dan latar belakang keluarga. Melalui layanan BK, siswa dapat memperoleh bantuan agar mampu menyesuaikan diri, mengembangkan potensi, serta mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam belajar maupun kehidupan sosial. Pengertian bimbingan dan konseling juga perlu dipahami. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya serta membuat keputusan secara mandiri. Sedangkan konseling merupakan hubungan tatap muka antara konselor dan konseli untuk membantu individu menyelesaikan masalah pribadinya melalui komunikasi yang empatik dan terbuka. Kesamaan antara keduanya adalah sama-sama bertujuan membantu individu berkembang secara optimal, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatannya. Bimbingan bersifat lebih umum dan preventif, sementara konseli bersifat lebih khusus dan mendalam. Tujuan BK di sekolah yaitu membantu peserta didik mencapai perkembangan dirinya yang utuh, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Selanjutnya yaitu fungsi BK meliputi fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Sedangkan orientasi BK mengarah pada perkembangan, pencegahan, dan pengentasan masalah yang mungkin dialami peserta didik. Dalam pelaksanaannya, BK berpegang pada asas-asas dan prinsip-prinsip tertentu, antara lain asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kegiatan, dan kemandirian. Prinsip BK menekankan penghargaan terhadap martabat manusia dan berorientasi pada kebutuhan individu sesuai nilai-nilai sosial yang berlaku. Kedudukan BK di sekolah adalah sebagai bagian dari sistem pendidikan formal yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. BK bekerja sama dengan guru, wali kelas, dan kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang selanjutnya, dalam penyelenggaraan pendidikan formal terdapat 3 bidang utama BK, yaitu bimbingan pribadi, sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Ketiganya saling berhubungan untuk membantu peserta didik berkembang secara menyeluruh. Berikutnya mengenai keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru berperan dalam mendidik dan mengajar, sedangkan konselor fokus membantu siswa memahami dan memecahkan masalah pribadinya. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu siswa tumbuh secara optimal. Guru dapat mendeteksi permasalahan awal siswa di kelas dan bekerja sama dengan konselor untuk menanganinya lebih lanjut. Sebagai pendidik abad ke-21, guru perlu memiliki karakter pribadi yang kompetensi profesional yang mencerminkan empati, komunikasi efektif, berpikir kritis, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Kemampuan komunikasi empatik sangat penting agar siswa merasa diterima, didengar, dan dihargai. Jadi bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tak terpisah dari pendidikan yang membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Meskipun saya bukan calon guru BK, tetapi sebagai calon guru kelas, saya akan tetap memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Sebagai contoh, fungsi BK seperti fungsi pemahaman dan pencegahan bisa diterapkan ketika guru berusaha memahami karakter, latar belakang, dan kebutuhan belajar setiap siswa. Dengan memahami perbedaan tersebut, guru dapat mencegah kemunculan masalah belajar dan membantu siswa menyesuaikan diri di lingkungan sekolah. Fungsi pengentasan juga bisa diterapkan ketika guru memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, misalnya dengan memberikan bimbingan tambahan, tugas remedial, atau dukungan moral agar siswa kembali termotivasi. Orientasi BK yang bersifat perkembangan dapat diterapkan dengan membantu siswa mengenali potensi dirinya, mengatur waktu belajar, serta belajar berinteraksi dengan teman secara positif. Orientasi pencegahan dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai karakter, disiplin, dan tanggung jawab agar siswa terhindar dari perilaku negatif. Sedangkan orientasi pengentasan diterapkan saat guru memberikan arahan dan solusi terhadap masalah yang dialaminya, misalnya rasa minder atau konflik dengan teman. Kemudian asas BK seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan juga dapat diterapkan oleh guru. Guru sebaiknya menjaga rahasia siswa, tidak memaksakan kehendak,
dan memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara terbuka tanpa takut dihakimi. Dengan cara ini, siswa akan merasa aman dan percaya kepada guru. Dari penerapan fungsi orientasi dan asas BK tersebut, guru kelas dapat membantu siswa berkembang secara menyeluruh, baik akademi maupun emosional. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing dengan empati, menciptakan suasana belajar yang aman, dan menjadi figur yang dapat dipercaya. Jadi, walaupun guru kelas itu bukan konselor profesional, pemahaman tentang BK menjadi bekal penting untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih manusiawi dan mendidik karakter peserta didik sejak dini. Demikian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat menggambarkan pentingnya peran BK dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, mandiri, dan berakhlak mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.